menceritakan tentang bagaimana sih sistem bekerja di Korea itu. Karena apa? Banyak di antara para peserta ujian, para peserta kursus yang tidak mengetahui sistem bekerja di Korea itu seperti apa. Seperti mereka bertanya, di manakah alamat PT-nya untuk bekerja di Korea itu? Ada yang bertanya lagi, apakah kalau saya sudah lulus ujian pasti akan berangkat, Kak? Dan lain sebagainya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar tentang bekerja di Korea. Sesungguhnya, bekerja di Korea itu melalui sistem G2G atau government to government. Artinya apa? Semua proses untuk bekerja di Korea dilaksanakan oleh pemerintah melalui BB2MI. Jadi tidak ada agensi atau PT yang dapat memberangkatkan kerja di Korea, apalagi LPK atau tempat kursus atau BLK. Yang kedua, apakah kalau lulus ujian pasti akan berangkat ke Korea? Nah, logika ini yang harus diperbaiki. Seperti apa sih? Sesungguhnya, untuk lulus ujian EPS Topik itu hanya menjadi syarat agar dapat melamar kerja di Korea. Bukan bekerja di Korea ya, digarisbawahi. Hanya untuk melamar kerja di Korea. Analoginya seperti ini. Jika kita memiliki ijazah SMK yang kita peroleh dalam waktu sekitar 3 tahun dengan biaya puluhan juta, dengan menghabiskan tenaga dan pikiran, apakah ijazah tersebut menjadi jaminan kita dapat bekerja? Jawabannya adalah tidak. Ijazah tersebut hanya digunakan untuk melamar bekerja. Itu pun kan tidak pasti dapat bekerja. Nah, sama halnya dengan ujian EPS Topik. Setelah kita mengikuti ujian EPS Topik dan dinyatakan lulus, maka kita akan memperoleh sertifikat atau ijazah. Nah, ijazah tersebut yang akan kita gunakan untuk melamar kerja di Korea. Ingat, dengan ijazah SMK saja, kita dapat melamar kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, di toko-toko atau apapun. Itu dengan gaji ya UMR setempat lah. Tapi dengan ujian EPS Topik, kita dapat melamar bekerja di Korea dengan potensi gaji minimal 25 juta sampai 50 juta. Nah, dengan adanya ujian tersebut, peluang kita untuk melamar kerja di Korea sangat besar. Apalagi kuota kerja di Korea banyak banget. Dan maksimal umur untuk keberangkatan di Korea adalah 39 tahun atau 40 tahun. Nah, hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa banyak sekali orang yang ingin ikut bekerja di Korea, ingin ikut ujian dan lulus. Karena apa? Potensi bekerja di Korea sangat besar dan sangat banyak. Itu menjawab pertanyaan teman-teman bahwa apakah pasti bekerja di Korea kalau sudah lulus ujian EPS Topik? Jawabannya tidak. Itu hanya menjadi syarat utama untuk melamar kerja di Korea dengan potensi penghasilan puluhan juta rupiah. Ya, daripada kita hanya lulus SMK dan melamar kerja di Indonesia. Nah, untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan melalui nomor WA kami di 085 785 111 505. Selanjutnya kita akan mulai materi pelajaran bahasa Korea. Kita akan belajar dengan sistem relax seperti ini. Kita akan belajar dengan sistem personality, privat, dan relax seperti ini. Tidak seperti kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.